Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Triza Kurniawan dengan NIM A11-2022-14193. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh kasus di mana yang pertama itu ini ya ada 8 puzzle. Di sini kita akan menyelesaikan dengan cara mencari beberapa informasi yang ada dari keadaan awal dari puzzle ini. Selanjutnya nanti yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai simple hill climbing algorithm dan juga steepest hill climbing algorithm dengan menggunakan kasus traveling salesman problem ya, seperti di sini ya. Dan juga nanti saya akan menjelaskan mengenai metode greedy dan A-star. Di sini juga saya nanti akan menjelaskan mengenai codingan dari dua algoritma tersebut. Ya, baik. Sebelumnya langsung kita mulai saja ya. Dari yang pertama yaitu 8 puzzle atau puzzle 8 angka. Di sini saya sudah mengerjakan dengan cara tulis tangan, di mana dalam keadaan awalnya yaitu di sini urutannya angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini diminta untuk tujuannya yaitu 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8. Nah, dari keadaan awal ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi, di antaranya yaitu jumlah benar, di mana kita melihat posisi yang benarnya ya di keadaan awal ini dan dibandingkan dengan tujuannya. Yang pertama kita lihat ya, di sini 1, 2, 3 itu sudah sesuai posisinya dengan tujuan. Selanjutnya yaitu 5. 5 sudah di tengah ini, posisinya juga sama. Dan 7 dan 8. Ini posisinya juga sudah sama sesuai dengan tujuan. Yang beda yaitu 4 dan 6. Di sini 4-nya di sebelah baris 2 kolom pertama dan yang angka 6 itu berada pada baris 2 kolom ketiga ya. Sedangkan yang diminta yaitu 6 itu ada di baris kedua kolom pertama dan 4 itu ada di baris kedua kolom ketiga. Nah, jadi kita bisa lihat di sini jumlah benarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka yang pada keadaan awal yang jumlahnya benar. Lalu jumlah salahnya kan 4 dan 6. Di sini dua angka ini salah posisinya. Lalu sisa gerakan kita lihat untuk mencapai tujuan itu 4 itu perlu berapa gerakan? Yaitu geser ke kanan 1 kali dan geser ke kanan lagi 1 kali. Nah, selanjutnya yang 6 itu juga kita hitung sisa gerakannya untuk menuju benar itu berapa kali? 1, 2. Jadi 4 sisa gerakan. Nah, selanjutnya kita lihat dengan adanya informasi jumlah benar yaitu 6 itu kita bisa atau setidaknya kita bisa mencoba untuk mencari tujuannya ya, beberapa cara. Yaitu kita lihat yang pertama dari keadaan awal ini hanya atau nilai heuristiknya itu adalah 6. Lalu kita coba di sini ada dua cara, yaitu menggeser 8 ke kanan atau menggeser 6 ke bawah ke kotak yang kosong ini. Nah, di sini nilai heuristiknya 5 atau bisa kita lihat jumlah benarnya ya. Jumlah benarnya menjadi 5 di sini dan di sini jumlah benarnya menjadi 6. Lanjut lagi, kita menggunakan yang sebelah kanan. Kita bisa dilihat ini gerakannya ada dua kemungkinan juga. Ini tiganya diturunkan atau 5-nya digeser ke kanan. Ya, kita gunakan yang ini. Dan seterusnya
sampai di sini kita sebenarnya hampir ini sudah saya coba, di mana nilai heuristiknya itu yang paling mendekati adalah 7. Di sini ada penjelasannya, di mana tujuan yang paling mendekati adalah H sama dengan 7 atau nilai heuristik sama dengan 7, di mana di sini nilai 1, 2, 3 sudah sesuai, 6 dan 4 juga sudah sesuai, 7, 8 juga sudah sesuai, kecuali 5. Di sini jika 4 kita geser ke kiri, lalu kita geser ke kanan lagi 8 dan seterusnya, itu tidak akan ketemu, tidak akan bisa ketemu sampai selalu berputar-putar terus ya. Jadi makanya saya mendapatkan kesimpulan jika yang paling mendekati tujuan yaitu jika nilai heuristiknya atau jumlah benarnya adalah 7. Nah, jadi dari keadaan yang paling mendekati ini mendapatkan informasi di mana jumlah benarnya itu 7, jumlah salahnya itu 1, di mana itu 5 ya. 5 tidak sesuai posisinya, dan sisa gerakannya itu adalah 2, di mana 5 itu bisa butuh 2 gerakan, yaitu ke atas terus ke kiri atau ke kiri lalu ke atas. Seperti itu. Baik, mungkin lanjut ke latihan kasus yang selanjutnya, yaitu mengenai traveling salesman problem, di mana ini ya ada 4 kota di sini, yaitu Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Di sini saya singkat saja, Jakarta menjadi J, Bogor menjadi BO, Bekasi menjadi BE, dan Tangerang menjadi T. Nah, di sini juga di traveling salesman problem ini itu tiap kota itu kita bisa saling mengunjungi dari kota satu ke kota yang lainnya, kita pasti ada jalannya. Jadi misalnya dari Jakarta kita pasti bisa ke Tangerang, atau dari Jakarta kita bisa ke Bekasi, Jakarta bisa ke Bogor, dan begitu juga pada kota-kota yang lainnya. Ya, jadi kita bisa lihat bobot atau jaraknya ya. Dari Jakarta ke Tangerang atau bisa dibalik juga Tangerang ke Jakarta itu 3 ya bobotnya, lalu Tangerang ke Bogor itu 6 ya. Di sini Tangerang ke Bogor 6 atau Bogor ke Tangerang 6. Bogor ke Bekasi yaitu 7, Bogor ke Bekasi 7, Bekasi ke Jakarta itu 4, Bekasi ke Jakarta 4 ini ya. Lalu Tangerang ke Bekasi itu 5. Tangerang ke Bekasi ini ya 5. Selanjutnya Jakarta ke Bogor. Jakarta ke Bogor itu 3. Nah, jadi di sini di kasus traveling salesman problem ini kita harus mencari rute yang paling efektif atau yang paling kecil ya. Jika dijumlahkan itu yang paling kecil, tapi kita harus mengunjungi setiap kotanya. Ya, jadi di sini ada beberapa kemungkinan ya. Jadi di sini saya ambil acak saja nilai atau apa namanya, rute awal. Rute awalnya di sini saya memilih dari Jakarta ke Bogor, lalu ke Tangerang, lalu ke Bekasi. Nah, jadi yang pertama itu kita menggunakan algoritma simple hill climbing ya. Jadi ini saya ambil secara random saja. Dari Jakarta, Bogor, ke Tangerang, ke Bekasi. Jadi kita jumlahkan dari Jakarta ke Bogor 3, terus Bogor ke Tangerang 6, jadi 3 tambah 6, 9. Lalu Tangerang ke Bekasi 9 tadi ditambahkan 5. Jadi 14. Di sini 14 ya. Nah, lalu yang dimaksud dengan cara simple hill climbing itu apa? Jadi di sini kita akan dari rute yang tadi kita akan menukarkan apa namanya rutenya ya atau kotanya. Jadi misal tukar Jakarta ke Bogor, jadi posisinya ditukar. Jadi Bogor yang pertama, lalu Jakarta, Tangerang, Bekasi, seperti itu. Jadi kita cari kombinasi pertukarannya, 2 pertukaran ya. Nah, ini kalau simple hill climbing itu jadi
kita pertama kali menukarkan, lalu langsung di compare atau dicek nilainya itu apakah lebih kecil dari nilai awalnya, nilai jarak awalnya ya. Jadi di sini dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu adalah 14. Lalu kita coba tukar ya. Di sini tukar 1 dan 2, tukar posisi 1 dan 2. Jakarta, Bogor ditukar ya. Yaitu jadi Bogor, Jakarta, Tangerang, lalu ke Bekasi. Dari Bogor ke Jakarta 3. Dari Jakarta ke Tangerang 3 lagi. Dari Tangerang ke Bekasi 5. Jadi 3 tambah 3, 6 tambah 5, 11. Seperti itu. Jadi kalau di simple hill climbing, di sini langsung di compare, dibandingkan 14 dengan 11. Kecil mana? Nah, ini di sini kecil 11 nih. Kecil yang tadi setelah ditukar itu. Maka langsung dipilih di sini. Sedangkan ada kombinasi yang lain yang sudah ditukarkan itu tidak dicek karena di sini itu langsung ya. 14 dengan 11 itu langsung lebih kecil yang 11. Jadi langsung dipilih. Nah, selanjutnya di sini dari yang dipilih ini kita tukar-tukarkan lagi. Kita cari kombinasi pertukarannya. Di sini kita tukar 1 dengan 2. Ini tidak bisa dipakai lagi karena akan kembali nih di sini. Jadi dicoret ya. Langsung ke 1 dengan 3. Bogor dengan Tangerang ditukarkan posisinya. Jadi Tangerang, Jakarta, Bogor, Bekasi. Nah, selanjutnya itu dicek nilainya 11 dengan 13. Ternyata masih kecil 11. Maka tidak akan dipakai, lanjut ke pilihan yang selanjutnya yang ditukar posisi 1 dengan 4. Lalu dicek bobotnya total 13. Tetap masih lebih kecil yang 11. Maka pilih yang selanjutnya. Bogor, Tangerang, Jakarta, Bekasi. Ternyata bobotnya 13, masih belum lebih kecil. Maka akan memakai yang selanjutnya. Bogor, Bekasi, Tangerang, Jakarta. Bobotnya adalah 15, maka tidak dipakai, masih memakai yang sebelumnya. Lalu kita pilih yang selanjutnya, Bogor, Jakarta, Bekasi, Tangerang, itu 12 ya. Masih belum lebih kecil. Masih yang terbaik itu yang 11 ini, Bogor, Jakarta, Bekasi. Nah ini, jadi di level pertama tadi 11 ya. 11 dibandingkan dengan 14 masih lebih kecil, ternyata lebih kecil 11, maka dipilih itu menjadi pilihan selanjutnya dengan operator yang ditukar tadi 1 dengan 2 ditukar. Selanjutnya di level kedua itu nih, level pertama, level kedua itu mengunjungi JBOTBE atau Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Itu sudah ada ya tadi yang pertama itu, yang sebelumnya, maka tidak dipakai. Pilih note yang selanjutnya dibandingkan terus sampai ketemu yang lebih kecil. Nah, jika tidak ketemu nih, karena note-note lain tidak ada yang memiliki nilai heuristik yang lebih kecil, maka Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi itu dipilih sebagai solusinya, 11 tadi yang paling kecil. Ya, seperti itu simple hill climbing. Selanjutnya kita masuk ke steepest hill climbing ya. Keadaan rute awal yang dipilih sama seperti yang tadi, biar sama ya. Yaitu Jakarta ke Bogor, lalu ke Tangerang, ke Bekasi, yaitu 14. Nah, perbedaannya pada steepest hill climbing dengan simple hill climbing yaitu kalau tadi di simple hill climbing itu ketika ditukar langsung dibandingkan. Lebih kecil yang mana? Kalau lebih kecil langsung dipakai, langsung dipilih. Nah, beda dengan steepest hill climbing nih. Jadi ketika menukar kita dapat total, maaf ini 11 ya. Ini agak kecil saya nulisnya tadi. Jadi setelah ditukar kita tukar lagi yang lain. Tukar sampai dapat semua kombinasi pertukarannya. Dapat kombinasi pertukaran dan jumlahnya masing-masing ya. Ini di sini 11, 13, 16, 16, 15 dan 15. Dari semua kombinasi yang pertukaran ini
kita lihat yang terbaik yang mana atau yang paling kecil yang mana. Nah, ternyata yang pertukaran posisi 1 dengan 2. Jadi ini 11 nih bobotnya. Jadi yang dipakai adalah itu. Nah, selanjutnya lagi. Di sini jika di steepest hill climbing, ini masuk lagi nih. Ditukar 1 dengan 2 kan akan kembali nih seharusnya di sini. Nah, tapi tetap dipakai karena akan menjadi perbandingan lagi. Jadi semua kombinasi yang mungkin, kombinasi pertukaran yang mungkin akan dibandingkan lagi. Di sini ada 14, 13, 13, 13, 15, dan 12. Nah, dibandingkan dengan yang sebelumnya ini, 11 tadi yang sudah dipilih, ternyata masih belum ada. Yang terbaik masih yang 11 ini. Maka nilai hasilnya yang diperoleh lintasan yang terbaik tetap Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi. Maka itu yang akan dipilih. Ya, mungkin sampai situ mengenai simple hill climbing dan steepest hill climbing. Selanjutnya kita masuk mengenai studi kasus ya, studi kasus mengenai metode greedy, greedy best first search, dan juga A-star. Ya, mungkin agar lebih jelas di sini saya akan mencoba mempraktekkannya secara manual ya, dari algoritmanya saja menggunakan Excel. Jadi di sini kalau di greedy itu kita lihat dulu startnya yang mana, yaitu A, dan goalnya itu J. Nah, yang pertama kita tulis dulu A di sini karena startnya itu A. Lalu yang dilihat itu bobot dari node-nya ya. Kalau di algoritma greedy best first search, yaitu di sini yang berwarna merah 10, 8, 6, 5, 7, 5, ya, dan seterusnya. Di sini kita pilih awal A karena startnya di sini A. Lalu setelah itu A di di Q-nya kita tulis A, lalu di result-nya kita tulis A juga lagi. Itu awalnya. Selanjutnya kita cari A itu memiliki cabangnya itu siapa saja. Di sini ada B dan F. Kita tulis B, di sini F. Nah, selanjutnya kita juga lihat bobot dari masing-masing node-nya. B itu 8, F itu 6. Maaf, ini mungkin saya buat line-nya center dulu biar jelas, biar enak dilihatnya. Center. Oh, ini. Ya. Oke. 8, 6. Selanjutnya di sini dari B dan F kita lihat yang paling kecil itu yang mana di antara B dan F. Nah, di sini kita pilih yang F, kita tandai ya, F. Oh ya, maaf, ini kita tandai juga. Nah, F karena lebih kecil, kita masukkan ke resultnya. F di sini ditulis. Nah, karena F-nya yang dipilih, kita coba maaf, saya sedang batuk ya. F kita lihat cabangnya itu adalah G dan H. G itu 5 dan H itu 3. Nah, dari sebenarnya yang dicek itu semuanya ini. Dari H, G, dan B. Semuanya ini dibandingkan. Dari B, G, dan H, yang paling kecil bobotnya itu yang mana? 3, ini H. Jadi kita pilih H. H masuk ke sini. Selanjutnya, kita lihat H itu punya cabang siapa saja. Hanya I. Ya, I dan F sebenarnya, cuman karena F-nya sudah ada ya di sini, jadi tidak perlu kita tuliskan lagi. I kita lihat bobotnya berapa? 1. Lalu kita bandingkan lagi dari semua yang ada di sini. 1, 5, 8. Yang
yang paling kecil sudah jelas 1 ya. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan I. Lanjut lagi, I memiliki cabang E dan J, yaitu memiliki bobot 3, sedangkan J itu karena sebenarnya ini tidak dijelaskan ya, J itu sebenarnya bobotnya adalah 0. Nah, kita bandingkan dari semua ini, B, G, E, J, yang bobotnya paling kecil adalah J. J kita tandai, kita masukkan di sini. Nah, di sini karena J-nya itu sudah merupakan goal, jadi kita selesai. Seperti itu, greedy. Oke, kita langsung lanjut ke algoritma A-star-nya secara manual. Kita coba juga langsung. Ya, di sini perbedaannya adalah jika di A-star di sini bobotnya ada 2, jadi node dan juga edge-nya atau jalurnya ya. Oke, kita mulai saja. Di sini A kita tulis dengan bobot 10. Nah, di sini kita langsung pilih A, masukkan ke result A. Nah, kita lihat lagi A memiliki cabang siapa saja, B dan F. Nah, di sini kita lihat nih, B itu memiliki apa namanya? Lintasan bobot edge-nya itu adalah 6. Lalu di sini juga kita perlu ditambahkan 6 dengan bobot node-nya adalah 8. Jadi 6 tambah 8 adalah 14 ya. Nah, lalu di sini juga kita perlu tulis juga bobot node-nya, jadi di sini 8 ya. Nah, F juga di sini bobot node-nya 6, lalu sini 6 ditambah 3 ya. 6 ditambah 3 yaitu 9. Lalu kita cek di sini di antara B dan F bobotnya yang lebih kecil yang mana? Kita lihat bawahnya dulu. Oh, yang bawah di sini F 9 yang lebih kecil, maka kita tandai. Nah, di sini kenapa ditulis yang bobot node-nya juga? Karena nanti jika ada kasus di mana misal di sini juga 9 ya. Bobotnya di sini juga 9, maka 9 dengan 9 dibandingkan oh sama, lalu dibandingkan yang atasnya. Karena ini 9 dan 9, lalu 8 dan 6. Oh, ternyata lebih kecil yang 6. Kita pakai yang ini. Seperti itu. Oke, lanjut saja. Di sini kita tulis F di result. Lalu F memiliki cabang G dan H. G dan H. Lalu di sini jalurnya ya. Jalurnya itu dari A ke G itu mana saja? Yaitu lewatnya A, F, G ya. Berarti 3 dan 1. Nah, di sini bobot node-nya yang F tidak perlu dihitung lagi. Jadi 3 tambah 1, tetapi node-nya yang G dihitung. Jadi 3, 1 tambah 5. 4 ditambah 5, 9 ya. 4 tambah 5, 9. Di sini apa namanya ini tulis 5 hanya terus H 3 tambah 7 10 10 tambah 3 adalah 10 ya 10 tambah 3 adalah 13. Di sini kita tulis 3 ya. Lalu kita bandingkan tadi 9 dengan 13 lebih kecil 9 ya. Berarti di sini G. Lalu G itu memiliki anak siapa saja yaitu hanya I ya. I bobot yang bawahnya adalah 3 tambah 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1 adalah 8. 7 tambah 1 adalah 8, lalu di sini adalah bobot node I-nya yaitu 1,
Ya, ini karena ya kita bandingkan semuanya 14, 13 dengan 8 ya yang paling kecil. Jadi I, kita tulis di sini I. Lalu kita tulis cabang dari I siapa saja, yaitu E dan J. E itu memiliki bobot ya, berapa? 3 tambah 1 tambah 3, tadi berapa? 4, 7, 7 tambah 5, 12 ya. 12, maaf. Ini 12 ditambah 3 harusnya. 12 tambah 3, 15. Di sini E itu 3. Lalu J itu 3 tambah 1 tambah 3, 7. 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 0, 10 ya tetap. Di sini kita tulis 0, lalu kita bandingkan semuanya. 14, 13, 15, 10. 10 yang paling kecil. Dan ini juga sudah tujuannya. J. Jadi di sini jika menggunakan greedy yaitu jalurnya A, F, H, I, J, sedangkan ketika menggunakan A star jalurnya A, F, G, I, J. Seperti itu. Ya mungkin karena sudah ya bagian manualnya, kita lanjut ke bagian codingannya. Oke, baik. Di sini mungkin kita reset saja dulu. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit mengenai apa namanya source code. Di sini sebenarnya saya mengambil dari referensi dari Geeks for Geeks, tapi saya akan mencoba menjelaskan satu persatu mengenai codingan ini ya. Jadi di sini yang pertama saya menggunakan library atau mengimport priority queue, di mana di sini priority queue ini saya gunakan untuk sebenarnya ini seperti queue, tetapi di sini juga menghitung bobot. Ya tadi kan seperti yang kita lihat tadi, tadi A, B, F, G, lalu kita bandingkan ada bobotnya di sini 8, 6, mana yang lebih kecil. Nah, priority queue itu saya gunakan seperti itu. Lalu 6 nodes ini nanti digunakan untuk jumlah nodes yang ada, atau di sini maaf, salah. Ya, tadi di sini itu node-nya kita lihat. Node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di sini sudah 10. Lalu graf ini saya gunakan untuk menyimpan berapa jumlah node-nya atau grafnya. Di sini strukturnya menggunakan graf. Jadi di mana apa namanya digambarkan dengan apa ya, seperti pasangan node dengan cabangnya. Jadi menyambung kemana saja. Jadi A akan menyambung ke B dengan bobotnya itu berapa. Nah ini range 6 nodes atau sebanyak nodes yang dimiliki. Nah di sini saya membuat apa namanya function bernama base first search dengan parameter start node, di mana kita startnya di mana, yaitu nanti kita masukkan A, target node itu tujuan, yaitu goalnya itu J nanti. 6 nodes itu jumlah nodesnya, kita menggunakan yang ini ya, 6 nodes 10. Selanjutnya di sini ada variabel visited atau ya yang sudah dikunjungi, itu awalnya berisi false semua karena awal masih belum dikunjungi semua. Lalu di sini menginisialisasi sebuah variabel ya,
Di sini kita buat priority queue-nya. Priority queue-nya kita simpan dengan nama Peggy. Selanjutnya di sini Peggy put, atau di sini kita menambahkan sebuah elemen pada priority queue-nya, di mana itu adalah elemen ke nolnya kita isi start node-nya atau node awalnya. Lalu visited start node atau visited ke nolnya kita isi true. Jadi yang pertama tadi kita isi true dulu. Selanjutnya while not Peggy empty, atau ketika masih ada elemennya di dalam priority queue, atau bisa kita lihat di sini tadi kan misal awal A, terus punya anak B dan F. Nah, di sini tidak akan keluar dari sini selama di priority queue-nya itu masih ada. Nah, tadi kan misal A dimasukkan ya. Lalu kita memasukkan B dan F. Nah, di sini akan mengelup atau tidak akan keluar. Nah, lalu current node atau node yang dipilih sekarang itu kita isi Peggy get 1. Di sini yang dimaksud adalah di dalam priority queue kita ambil yang bobotnya itu yang paling kecil. Jadi misal tadi ada A, B, F. Nah, di antara itu kita pilih bobotnya itu yang paling kecil yang mana? Oh, F. Berarti kita pilih yang F. Seperti itu. Nah, ini untuk mencetak saja ya. Nah, selanjutnya pada baris selanjutnya, if current node adalah target node. Tadi kan di parameternya ada start node lalu target node. Nah, kalau misal tadi sampai sini ternyata bukan, maka akan lanjut. Nah, misal tadi kita sudah sampai sini ya di loopnya, terus sampai sini J, karena tujuannya kita masukkan, kita inputkan J. Di sini kan karena tujuannya J, maka if current node-nya J sama dengan target node, sama nggak dengan yang kita inputkan tadi J? Ya, kalau sama break. Break artinya kita keluar dari looping ini. Ya, jadi karena itu sudah ketemu tujuannya. Nah, kalau enggak, kalau masih current node-nya itu masih bukan target node, maka akan melanjutkan ke sini. Melanjutkan ke looping, di mana di sini mencari cabang dari node-nya. Misal tadi dari A. A itu punya cabang atau tidak? Nah, akan masuk ke sini. Kalau punya cabang tadi masukkan di sini. Nah, cabangnya itu misal tadi A adalah cabangnya itu mana tadi ya? A itu cabangnya adalah B dan F. Ya. Nah, kita berarti masuk ke sini. Nah, B dan F itu masukkan. Kan karena tadi belum visited ya. Neighbor node-nya yaitu B dan F masih belum visited, maka dimasukkan ke priority queue-nya. Dan B dan F itu ditandai sebagai visited. Jadi B dan F kita masukkan tadi, masukkan ke sini B, F, beserta dengan cost-nya 86. Seperti itu. Nah, terus akan nge-looping lagi nih. Masih punya anak, masih punya cabang atau tidak? Nah, jika tidak akan keluar. Masuk ke sini lagi. Well, Peggy masih ada atau tidak di priority queue-nya masih ada atau tidak. Nah, akan berlanjut seperti itu terus sampai ke tujuannya. Nah, di sini saya menambahkan ya ini fungsi untuk utilitas saja ya. Jadi ini untuk menambahkan node ya, node A, node B, lalu ada cost-nya atau bobotnya. Ya, di sini node A dipasangkan dengan node B, lalu cost-nya berapa, seperti itu. Misal tadi
A dipasangkan dengan B. Di sini cosnya B adalah 8. Lalu A dipasangkan dengan F, cosnya adalah 6. Seperti itu. Jadi ya, ini untuk mengkonstruksi apa namanya petanya saja ya. Jadi di sini kita ini sebenarnya sudah saya buat ya. Jadi 0 itu sama dengan A, B itu 1, C itu 2, D itu 3, dan seterusnya sampai J, sampai tujuannya. Jadi di sini at H kita awal konstruksi yaitu 0 dengan 1. Karena 0 itu tadi A, 1 itu B, dipasangkan ya. 0 dengan 1 berbobot 8. Lalu 0 dengan 5 berbobot 6 nih. 5 itu F tadi. Lalu selanjutnya ya 1 dengan 2 itu berbobot 5 atau B dengan C. Nah, ini lihat bobotnya 5 dan seterusnya. Ini sudah saya konstruksikan. Lalu di sini sebenarnya variabel ini untuk sebagai nanti kita jadikan sebagai argumen saja ya, argumen di fungsi ketika kita memakai fungsi base first search-nya, di mana di sini kita masukkan argumennya start node yaitu 0, kita start ini A ya, dan target node-nya adalah 9. 9 itu J. Targetnya itu J, dan masukkan jumlah node-nya berapa. Jumlah node-nya itu tadi 6 nodes, ini ada 0 sampai 9 ya, berarti 10. Ada 10 node. Lalu kita coba jalankan. Ya, ini mungkin agak lama karena lama tidak di runtime ya. Ini sudah selesai 05789 ya. 0 itu A, 5 itu F, 7 itu H, lalu IJ ya. Kita coba lihat sama atau tidak. Ini A, F, H, IJ. Ternyata sama dengan cara yang manual. Ya, seperti itu penjelasan dari algoritma decodingan greedy base first search. Selanjutnya kita ke algoritma A-star. Di sini sebenarnya pada dasarnya mirip ya, mirip seperti yang base first search. Ini saya juga ambil dari yang base first search lalu dimodif, dan ini saya tambahkan apa namanya penjelasan dengan bentuk komen ya. Jadi di sini masih sama 6 nodes, itu sama gunanya sama seperti yang tadi, variabelnya. Graph juga sama. Di sini yang membedakan itu ya jelas algoritma, dalam algoritmanya ini visited false 6 nodes, ini masih sama seperti tadi. Semua nodesnya ditandai sebagai false atau belum visited. Lalu ini di sini masih sama, yaitu menginisialisasi apa namanya priority queue-nya. Kita buat priority queue, dimasukkan ke dalam variabel. Lalu di sini start node-nya kita masukkan ke priority queue. Tetapi di sini yang membedakan adalah di A-star itu terdapat 2 bobot ya, cost-nya ada 2. Nah, di sini juga nih, start node ini cost-nya diisi 0. Nah, lalu cost so far ini diisi untuk menyimpan. Jadi selama sejauh yang dipilih tadi, path-nya atau rutenya yang dipilih tadi, ini digunakan untuk menyimpan seberapa bobotnya yang sudah dilewati. Ya, seperti itu. Nah, lalu pref node ini adalah digunakan untuk tadi mengisi apa namanya node yang sebelumnya yang dipilih secara optimal. Misal tadi yang dipilih A, lalu kita sudah sampai B dan F. Nah, previous node ini diisi A, lalu kita sudah sampai F, di sini dimasukkan
previous node-nya yang optimalnya itu adalah F, kita masukkan seperti itu. Nah, ini juga hampir sama ya, apa namanya, di bagian looping sebelah sini. Ini terlihat lebih banyak karena diisikan komen, yaitu jika di dalam priority queue-nya atau di queue-nya itu masih belum kosong, maka kita ini get the node with the lowest sum, atau di sini kita cari apa namanya, node dengan jumlah apa namanya, jumlah bobot yang terkecil. Tadi di sini 14 karena di sini kan ada bobot node dan bobot edge-nya. Nah, ini kita cari di sini di priority queue get. Nah, ini dicari seperti itu. Nah, ini sama lagi seperti yang tadi. Jika node-nya itu tadi adalah tujuan atau end node J, maka akan keluar dari looping ini. Tidak akan dilanjutkan sampai sini. Nah, lalu jika bukan tujuan, maka kita cek current node-nya itu sudah visited atau belum. Misal tadi yang F kan memiliki cabang A, B, A dan maaf, A, G dan H ya tadi. Nah, A kan sudah visited, maka akan dilewati, continue atau skip aja. Seperti itu. Akan lanjut ke yang G. Nah, G dilihat sudah visited atau belum. Nah, karena false, ini tandain dulu jadi true, maka lanjut ke sini. Nah, di sini juga dilihat nih, neighbor atau cabangnya, lalu dicek juga apa namanya, edge cost atau bobot edge-nya, lalu bobot node-nya di dalam graph current node. Dalam graph elemen ke current node, elemen ke yang dicek sekarang ini. Graph ini tadi untuk menyimpan yang tadi. Lalu dicek lagi. Jika sudah tadi neighbor-nya atau sudah ada, maka akan di skip, lanjut ke neighbor yang atau cabang yang selanjutnya. Nah, di sini dicari cost yang barunya itu tadi dihitung dari edge-nya, cost so far tuh sudah dihitung tadi, cost dari edge yang sudah dilewati, ditambahkan cost edge-nya yang sekarang, yang di current node-nya, ditambahkan juga cost node yang sekarang, current node. Selanjutnya, ini juga dicek. Ini kan tadi disimpan di new cost atau bobot yang baru. Nah, bobot yang baru dicek dengan apa namanya, cost dari cabangnya. Nah, jika lebih kecil, maka diisikan cost so far diisi menjadi new cost atau cost yang baru karena lebih kecil ya. Selanjutnya previous node neighbor, atau di sini kan untuk menyimpan node yang paling optimal jalurnya. Nah, ini diisikan current node karena lebih kecil tadi. Selanjutnya di sini menambahkan cabang pada priority queue dengan jumlah cost yang tadi ya, yang sudah dilewati, dan juga apa namanya, cost node-nya. Nah, ini akan diulang terus-menerus ya sampai apa namanya, priority queue-nya itu sudah habis atau sudah dicek semuanya, sudah visited semuanya. Nah, setelah keluar itu akan dicek di previous node, atau tadi untuk previous node itu untuk menyimpan node-node yang optimal tadi, itu apakah sama, apakah ketemu dengan end node-nya atau tujuannya atau tidak. Jika tidak, akan return none atau ya kosong saja, tidak ada tujuan.
tidak ditemukan tujuannya. Nah, selanjutnya ini blok kode ini untuk tadi kan previous node untuk menyimpan node-node optimal yang sudah dilewati. Nah, di sini di trace back. Jadi path-nya yang pertama itu ini kan sebuah array awal diisi end node ya. Jadi tadi kalau ketemu tujuannya awal diisi tujuannya dulu, lalu current node diisi tujuannya dulu, selanjutnya selama current node-nya itu tidak sama dengan node awal, jadi ini seperti mencari nge-trace back. Jadi dari belakang karena sudah ketemu, cari belakangnya lagi sampai ketemu titik awalnya tadi. Nah, jadi current node-nya itu dilihat apakah itu sudah sampai start node atau belum. Jadi kita mencarinya dari previous node. Nah, itu kan karena tadi awal ditulis dari end node dulu atau tujuan dulu sampai ke start, maka perlu di reverse. Setelah di reverse, maka akan ketemu akan mengembalikan nilai path-nya atau rute yang dilalui tadi. Ya, ini at edge ini sama, hanya perbedaannya di sini parameternya ditambahkan satu lagi, yaitu edge cost. Tadi di mana yang tadi kan cost-nya hanya satu saja, sedangkan sekarang cost-nya menjadi dua. Ini sama seperti tadi ya. At edge 0, 1, 0 itu A, 1 itu B, C itu 2, D itu 3, dan seterusnya. Nah, ini kan karena tadi parameternya beda, maka di dalam argumennya kita tambahkan juga. Jadi sesuai yang ini ya. Ini kan 0 ke 1 atau A ke B, yaitu edge cost-nya 6, ini 6, dan node cost-nya itu 8. Seperti itu. Nah, ini dilanjutkan terus sampai membentuk seperti ini ya. Nah, kita lalu masukkan, ya ini variabel hanya untuk sebagai argumen saja nanti ketika kita menggunakan fungsi A* algorithm nih tadi dengan source-nya itu A dan targetnya itu J. Nah, ini sebenarnya sudah ketemu ya. Kita mulai runtime lagi saja. Ya, ketemu 05689. Coba kita cek dari manualnya ya. Dari A ke J itu adalah 0 itu 5, 0 itu A, 5 itu F, 6 itu G, 8 itu I, dan 9 itu J. Ya, kurang lebih sama ya. Jadi hasilnya sama persis ya. Dengan ketika kita mencari secara manual A* ini, atau mungkin juga kita bisa, jika ingin misal kita cari ke 7 atau 7 itu tadi adalah ini kan I H ya. Kalau tujuannya H itu jalurnya apa saja, 057 seperti itu ya. Udah bisa diubah-ubah ya. Mungkin sampai situ saja ya penjelasan dari saya, karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai ini solusi atau bagaimana caranya di egg puzzle angka 8 angka. Lalu kita juga sudah latihan kasus dengan traveling salesman problem menggunakan algoritma simple hill climbing dan juga steepest hill climbing. Selanjutnya kita juga tadi
sudah melakukan eh, tracing menggunakan metode greedy dan A-star secara manual, dan juga saya juga menjelaskan mengenai codingan, mengenai greedy best first search dan juga A-star. Ya, mungkin sampai situ saja eh, yang akan saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan beberapa kata dan penjelasan yang mungkin kurang bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.